penyakit yang hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang filsafat ilmu dan konstruksi teori ilmu kesehatan masyarakat. Setelah minggu lalu kita diskusi tentang ontologi ilmu kesehatan masyarakat, selanjutnya kita akan berpindah pada wilayah epistemologi, ya, ilmu kesehatan masyarakat. Karena area pembahasan dalam filsafat ilmu itu kan paling tidak tiga area yang akan kita explore secara tuntas. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, nah hari ini kita akan berdiskusi, mudah-mudahan waktu cukup untuk menuntaskan epistemologi. Jadi epistemologi itu kelanjutan dari ontologi, berarti ada keterkaitan ya. Kalau ontologi mengajak kita untuk melihat hakikat sebuah realitas atau objek yang akan diteliti, nah pada saat ini epistemologi akan memandu kita untuk memahami bagaimana kebenaran yang kita sebut sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan itu diperoleh, ya. Jadi sumber ilmu pengetahuan, ya, proses menemukan kebenaran itu epistemologi. Tentu kalau kita dekati uh, filsafat ini dalam pendekatan mikro seperti misalnya program, ada input, ada proses. Kalau epistemologi adalah proses yang menggantungkan dirinya pada input, maka bisa juga secara logik kita katakan epistemologi itu adalah jawaban dari ontologi. Ya, itu jawaban dari ontologi. Jadi bagaimana wujud hakikat itu, bagaimana membedah itu, ya kita lakukan dengan cara epistemologi. Beberapa istilah yang biasa digunakan itu ada yang biasa menyebutnya episteme saja, ya. Episteme itu biasanya sering merepresentasi pengetahuan yang dominan atau ada wacana-wacana dominan itu biasa disebut episteme yang sering menjadi panduan bersama di dalam melihat realitas. Jadi kadang-kadang bisa juga disebut sebagai perspektif, ya, kacamata, ya, ada kacamata yang kita pakai dalam melihat. Seperti apa sudut pandang kita di dalam melihat sebuah permasalahan. Nah, kadang-kadang juga ada kajian yang mengidentikan epistemologi itu seperti metode ilmiah. Jadi metode ilmiah, kaidah yang digunakan di dalam menemukan kebenaran. Jadi epistemologi ini bisa menjadi sarana untuk menguji apakah kebenaran yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan itu sahih atau tidak. Apakah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah itu tergantung nanti dari wujud objek yang kita kaji. Wujud itu adalah ontologi. Nah, kalau kita mau kembali dari diskusi sebelumnya, ontologi kan apa ini menegaskan adanya dua wujud realitas kan. Ada realitas yang memang adanya di dunia real, ada realitas yang adanya di dunia ide, kayak gitu tah? Ya mudah-mudahan itu dipahami nanti begitu modelnya. Jadi kalau begitu epistemologi seperti apa?
Nah, inilah kita mau kaji. Eh, Mari kita gunakan slide agar perkuliahan kita bisa lebih sistematis. Ya, pada pertemuan inilah yang kita akan kaji ini epistemologi ilmu atau metode ilmiah. Ya, ini. Eh, apa itu epistemologi? Ya, ini kan definisinya sudah sering kita diskusikan. Dia adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, ya, termasuk sumber, batasan dan keabsahan. Jadi sumber itu artinya dari mana kebenaran itu diperoleh, pengetahuan itu diperoleh. Kalau dibawa pada sebuah perdebatan pada diskusi sebelumnya, apakah dia bersumber secara empiri, pengalaman, kenyataan, objek, atau dia bersumber pada non-empiri, ide, gagasan, imajinasi, asumsi. Nah, itu adalah debat yang nanti akan menentukan kategori epistemologi yang kita pakai. Kalau misalnya itu tadi di sebelah itu ada empirisme, nah berarti empirisme itu ada pada sumber-sumber pengetahuan yang hanya mengakui yang being itu, yang nyata itu adalah benar, yang tidak nyata tidak benar. Nah itu. Nah, batasan, apa batasannya? Kalau misalnya mengandalkan indera, ya tentu yang hanya bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat itu adalah batas. Jadi ada yang sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh mata, indera, observasi. Ini nanti akan memunculkan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya tidak ada ilmu yang tidak memiliki kelemahan. Karena baik observasi maupun jangkauan berpikir kita, semua ada batas. Karena ada batas, maka kita tidak bisa melihat objek secara keseluruhan. Itu juga sudah dikritisi oleh Immanuel Kant itu dalam pemikiran filsafat kritisnya, bagaimana akal itu tidak bisa menjangkau semua. Termasuk juga indera tidak bisa menjangkau semua. Maka Immanuel Kant itu menggabungkan. Karena masing-masing ada batas, jauh lebih bagus kalau kita kombinasi antara empirisme dan rasionalisme. Nah, itu dua hal ini ya yang coba digunakan sebagai proses dalam menemukan kebenaran. Nah, begitu pula keabsahannya. Absah, ya, valid. Ya, valid itu bisa dilihat dari sisi koherensi misalnya. Artinya cara kita memperoleh kebenaran memang sesuai dengan konstruksi objek, konstruksi masalah. Kalau konstruksi masalah riset misalnya memberi tekanan pada hal-hal yang nyata, nah tentu epistemologinya adalah positivistik. Kalau ini konsisten, itu dianggap sebagai sahih atau valid. Secara khusus membahas bagaimana ilmu memperoleh, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan yang valid. Ya, memperoleh itu sumbernya
membuktikan, ya verifikasi, katakanlah pembuktian dari dugaan, karena kesangsian banyak menjadi dasar eh, penelusuran kebenaran, maka kita membuktikan apakah kesangsian kita ini, keraguan kita ini memang terbukti sebagai sebuah hal yang mendekati kepastian. Namanya pembuktian. Jadi kalau kita mau turunkan sebuah konsepsi-konsepsi umum menjadi sebuah hipotesis, lalu melihat kenyataan sehingga hipotesis itu kita bisa duga kuat hubungannya, nah itu sering disebut sebagai metode deduksi, ya, deduktif. Kalau hipotesis kita membuktikan, nah itu baru metode verifikasi. Jadi pembuktian memverifikasi, ya, memperoleh beda tuh. Kalau memperoleh, itu hal yang baru. Hal yang baru yang mungkin nanti akan banyak kita praktikkan dalam program studi S3, karena kita akan mencapai satu output yang disebut novelty. Novelty itu kebaruan. Berarti kita memperoleh sedapat mungkin kita sudah mengurangi tradisi verifikatif, tradisi berpikir pembuktian, ya bukan. Tapi kita sendiri yang mengolah, mulai dari misalnya mencari fenomenanya, menelusuri fenomenanya, lalu fenomena kita petakan dalam peta keilmuan, lalu kita carikan konsep-konsep besar, lalu kemudian kita turunkan sebagai sebuah hipotesis, lalu hipotesis kita konfirmasi kepada fakta, tapi bukan pembuktian namanya, sekedar mengkonfirmasi. Nah itu, lalu kita uji, boleh begitu, lahirlah sebuah teori. Novelty. Jadi memperoleh dan membuktikan adalah dua proses yang berbeda. Memperoleh dalam bahasa logika itu mirip dengan logika induktif, induksi, ya, namanya memperoleh hal-hal yang baru kan, induksi, induktif, induksi pengenalan orientasi induktif, bagaimana penyimpulan umum diperoleh dari hal-hal yang khusus, ya itu, ya. Jadi kita berpikir logika induktif, bersentuhan kita dengan fakta-fakta kecil, ya, sederhana, yang sifatnya spesifik. Lalu perlahan-lahan kita membangun teori, ya itu namanya, ya, konstruksi teori. Nah, itu. Mengkonstruksi teori dengan cara berpikir induktivisme. Ada juga nanti yang mengkonstruksi teori dengan cara berpikir verifikatif. Ada. Nah, itu. Nah, dan mengembangkan. Nah, mengembangkan ini develop. Jadi ada juga epistemologinya kalau mau dikembangkan dalam pengertian sudah ada dalil, tapi rasa-rasanya dalil itu ketika diuji oleh zaman ada beberapa penjelasannya yang sudah tidak relevan, tetapi konsepnya, konsep intinya tetap relevan. Hanya saja implementasi dari core itu membutuhkan adjustment, membutuhkan adaptasi, oleh karena bisa jadi spirit zaman sudah berubah. Ya, katakanlah sekarang zaman digitalisasi, ya kan? Nah, globalisasi yang tidak terhindarkan, kerusakan ekologi yang tidak apalagi istilahnya terbendung. Nah, itu adalah bentuk-bentuk realitas yang boleh jadi beberapa penjelasan-penjelasan teori sebelumnya
itu membutuhkan pengembangan, develop. Nah, itu nanti kita pakai. Ada juga metode ilmiahnya itu. Bagaimana melakukan pengembangan-pengembangan pada sisi penjelasan tambahan, ya. Kita membutuhkan penjelasan tambahan dari teori tanpa mengubah core konsep, ya, konsep inti dari teori, ya itu. Contohnya misalnya kalau HIV adalah penyebab AIDS, itu tidak berubah. Tapi yang kita ubah mungkin hanya menyangkut tentang perlakuan terhadap pengidap. Kalau dulu misalnya perlakuan terhadap pengidap lebih banyak dilakukan dengan cara isolasi, mungkin dengan perkembangan HAM hari ini, model-model seperti itu sudah tidak cocok, maka kita membutuhkan sebuah pendekatan sosial yang lebih manusiawi, oleh karena HIV juga sudah mengalami perkembangan dari sisi pengobatan. Sudah ada pengobatan tentang ARV sehingga orang tidak harus mendapatkan infeksi oportunistik dalam waktu yang segera. Nah, itu jadi ada zaman di situ yang berubah tuh. Ada teknologi pengobatan yang cepat, lalu kemudian pola relasi manusia yang juga mengalami pergeseran dari pola relasi yang mungkin bersifat tradisional berubah menjadi pola relasi yang lebih bersifat kemanusiaan. Ya, kalau tradisional banyak-banyak mengandalkan kekuatan adat, kekuatan struktur, di kemanusiaan banyak memberi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif. Nah, itu jadi beda. Jadi perlu dikembangkan, tapi tidak harus mengubah core konsep. Itu. Jangan juga terlalu berani karena sudah tidak sesuai, akhirnya Anda berani mengatakan saya punya teori baru yang mengubah teori tentang teori tentang perjalanan virus HIV. Wah, itu kita harus kuat data ya untuk melakukan bantahan terhadap dalil-dalil yang sifatnya sudah teruji dari berbagai metode ilmiah. Kalau kita hanya sekali saja riset, itu pun dengan sampel yang terbatas, lalu dengan berani kita katakan ini adalah sebuah gugatan terhadap teori, nah tunggu dulu. Ya, harus dilakukan berulang-ulang. Nah, itu nanti filsafat yang menguji, terutama nanti epistemologinya, apakah ada koherensi. Nah, itu. Nah, dari definisi ini maka ini sumber utama ya, walaupun nanti itu ada banyak juga nanti ini bisa kita modifikasikan seperti misalnya empirisme dan rasionalisme itu bagi menilkan ini adalah dua jalan yang bisa dipakai untuk menemukan kebenaran yang Kantian sebut sebagai filsafat kritis. Nah itu. Nah, empirisme. Adakah mahasiswa yang mau menjelaskan ini? Empirisme itu yang diusung oleh Francis Bacon, John Locke, David Hume. Bagaimana memahami ya empirisme sebagai sumber utama, salah satu sumber utama epistemologi ilmu. Nah, ini juga yang banyak mengubah kemarin itu kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh skeptisisme, ya, oleh imajinasi, oleh spekulasi, ya, cara berpikir teologi dan metafisika, banyak-banyak yang spekulasi begitu ditemukan misalnya revolusi Kopernikan, bagaimana melihat adanya perubahan cara berpikir dari geosentris ke heliosentris akibat adanya teknologi misalnya teleskop, nah barulah orang paham bahwa ternyata kebenaran itu hanya bisa dipercayai kalau bisa
diamati, bisa ada dalam pengalaman dan menggunakan indera sebagai alat. Itu. Ini pengusungnya adalah Francis Bacon. Ya. Alirannya disebut nanti ini Baconian. Kemudian John Locke. Ya. Kemudian David Hume. Nah ini aliran-aliran empirisme semua ini. Epistemologinya dia positivistik. Banyak digunakan pada kajian-kajian yang bersifat alam. Memahami fenomena alam. Nah ini. Karena seluruh gejala alam itu bisa kita kontrol. Ya. Bisa diprediksi. Ada kontrol, ada diprediksi. Karena dia tidak merespon dia. Rata-rata material itu sifatnya benda mati, ya dengan melakukan eksperimentasi kita bisa membangun kontrol. Dari kontrol itu kita bisa melahirkan ada semacam penyimpulan-penyimpulan. Misalnya kita mau memproyeksi, memprediksi. Jadi kontrol dan prediksi adalah bentuk-bentuk dari cara kerja empirisme atau positivistik. Nah, itu. Nah, lawan daripada empirisme itu adalah rasionalisme. Akal dan logika. Jadi kalau dalam empirisme itu, akal adalah pelayan dari indera, ya, indera yang utama. Akal itu nanti hanya menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh indera. Ya, mata observasi. Jadi objek yang lebih menjadi kajian utama, ya. Ini diusung oleh René Descartes, bukan ini Descartes, bukan Descartes ini. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Nah, Immanuel Kant termasuk karena dia punya apa ini kekuatan pada kategori inferatif, ada kategori-kategori dalam pikiran yang menuntun kita untuk melihat kenyataan. Dan melihat kenyataan itu tidak dilihat apa adanya, tergantung kategori pikiran. Itulah batasan. Karena itu relatif, lagi-lagi nanti relatif. Jadi rasionalisme itu artinya akal yang dominan. Ya, akal sehat, logika penalaran. Jadi sumber utama itu ada pada apa yang dipikirkan. Nah, nanti yang dipikirkan itu diwujudkan dalam bentuk pengalaman. Jadi pengalaman bagi rasionalisme adalah perwujudan dari pikiran. Gitu. Kalau tadi empirisme, akal adalah pelayan bagi kenyataan. Tapi kalau rasionalisme, justru akal adalah yang utama. Kenyataan itu hanyalah implikasi dari pikiran kita. Ya, nah itu benar. Jadi implikasi dari pikiran kita. Adakah yang bisa memberi contoh misalnya dalam bidang kesehatan? Saya misalnya bagaimana akal itu sebagai peralatan utama dalam menghasilkan sebuah pengalaman. Dalam pikiran saya, kepuasan pasien hanya bisa terjadi kalau cara berkomunikasi petugas kesehatan bagus. Maka mulailah saya latih petugas kesehatan. Petugas kesehatan terampil dalam menerapkan komunikasi sosial dengan pasien. Itu artinya apa? Proses komunikasi sosial yang tumbuh sebagai pengalaman praktik layanan lahir dari pikiran. Karena pikiran saya sebelumnya mengatakan bahwa
kepuasan pasien itu ada kalau nah, komunikasi sosial provider bagus dengan pasien. Itu contoh rasionalisme. Kalau empirisme, ya tidak. Akal nanti berproses kalau dia sudah melihat kenyataan. Kenyataan apa? Oh, ada ketidakpuasan, banyak pasien kecewa. Mengapa? Baru akal berpikir. Tapi cara berpikirnya tidak boleh keluar dari pengalaman. Di situ terus dia urai. Ya. Nah, apa yang diandalkan? Indra. Indra itu mata bisa, kulit bisa, penciuman bisa, ya toh? Semua bisa dilakukan dalam rangka menangkap fakta. Kalau faktanya kelihatan hanya mau sekedar amati, ya mata. Kalau ada fakta yang mengandung sensasi, ya mungkin kita gunakan indera yang lebih sensitif, ya, seperti penciuman, ya itu bisa kan digunakan itu, maka disebut indera, tidak hanya sekedar mengamati. Oleh karena itu model-model wawancara ataukah eh, keterlibatan kita dengan fakta yang lebih sifatnya artifisial, ya, sekedar di permukaan, sekedar memenangkan objek, nah itu juga dibenarkan dalam positivistik. Jadi ada juga nanti itu positivistik yang mengakui adanya pendekatan-pendekatan yang bersifat kualitatif. Ya, pernah kita diskusi kemarin nih, positivistik yang mengikuti pendekatan-pendekatan positivistik, artinya tetap mempertahankan objektivitas, cuma ada yang kurang sehingga dia lakukan pendekatan kualitatif yang kita sebut dengan istilah positivistik. Ya, gitu. Lalu kemudian yang ketiga ada namanya skeptisisme, keraguan. Ini Sokrates ini ya, dan kritik. Sokrates dengan kesangsiannya, ya, Sokrates itu selalu ragu, selalu mempertanyakan keadaan, ya, mengapa sesuatu terjadi, bagaimana proses terjadinya. Kalau ini terus-menerus berlangsung, apa yang akan terjadi? Nah, itu. Jadi kita akan bertanya terus. Sokrates mengajak kita untuk terus mempertanyakan realitas, sehingga realitas itu kita bisa jelaskan dengan baik dan benar. Itu skeptis, ragu toh, berasal dari keraguan, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mendalam itu, kadang-kadang ini skeptisisme ini mengantar kita untuk berefleksi menilai, ya, menilai. Bisa kita nilai pengalaman kita, menilai pengalaman orang lain, dan dari proses penilaian itu sesungguhnya Anda sedang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis, salah satu tradisinya adalah refleksi. Kalau Anda merefleksi, mengevaluasi sesuatu, tentu kan kita bertanya. Hasil dari pertanyaan itu memunculkan jawaban, dan jawaban itu biasanya bersifat radikal. Ya, radikal artinya hal yang sangat substantif sampai kita peroleh. Karena kalau hanya jawaban melalui observasi, kan tidak tuntas, toh. Soalnya mata memiliki keterbatasan. Ya itu, tidak tuntas jawabannya kalau hanya observasi. Maka kita memerlukan pengkajian yang lebih radikal. Nah, itu kalau kita mau katakan kritis, selain reflektif, biasanya itu banyak pemikir-pemikir kritis menggunakan berbagai perspektif keilmuan untuk melakukan pendalaman terhadap sebuah kajian. Jadi Anda boleh multidisiplin,
agar wawasan berpikir kita lebih luas sehingga kita bisa melihat atmosfer atau ke ekosistem sebuah persoalan secara tuntas, ya itu. Jadi Anda boleh transdisiplin, ya, boleh interdisiplin, yang jelas tidak boleh monodisiplin, ya. Nah, orang S3 itu transdisiplin itu. Budaya berpikirnya kita trans. Inilah perlunya kita belajar filsafat. Ya. Dia akan menjadi basis apa ini pergerakan kita di dalam memanggil berbagai disiplin keilmuan untuk melihat nanti realitas public health sebagai sesuatu yang problematis. Ya, Anda memilih nanti problematika ilmu kesehatan masyarakat, jangan hanya monodisiplin, gunakan berbagai disiplin. Ya, karena tadi begitu sejatinya. Tidak mungkin kita radikal, tidak mungkin kita kritis, tidak mungkin kita melakukan penggeledahan terhadap persoalan secara tuntas kalau hanya satu disiplin. Jadi harus multidisiplin. Nah, dari sini saya nanti mengajak kepada teman-teman mahasiswa, coba-cobalah nanti banyak menggunakan kajian-kajian literatur dari berbagai disiplin keilmuan dalam membedah sebuah persoalan. Barangkali nanti setelah ini kita akan coba penugasan dulu ya. Nah, kita coba dulu penugasan bagaimana teman-teman nanti melihat satu problematika kesehatan masyarakat, baru dari sana coba kita konstruksi sebuah teori ya dengan menggunakan epistemologi tertentu yang akan kita bahas nanti di sini. Ini Karl Popper ya, kalau David Hume tadi sama dengan empirism ya, nanti ini Karl Popper ini lebih spesifik lagi, dia konsepnya dia ini Karl Popper adalah falsifikasi ya. Falsifikasi itu lawannya verifikasi. Kalau verifikasi itu membuktikan yang benar, kalau Karl Popper itu membuktikan yang salah. Nah, itu beda ya. Verifikasi itu menguji kebenaran. Jadi yang benar diuji. Apakah memang benar? Apakah benar? Apakah benar? Misalnya apa ini? Semua yang suka makan coto hipertensi. Ya toh? Nah, ini biasanya yang diuji itu semua yang makan coto dan yang hipertensi. Menguji kebenaran itu verifikasi namanya. Tapi kalau Karl Popper tidak, dia bilang Karl Popper jangan hanya menguji kebenaran, yang harus diuji adalah kesalahan. Jadi siapa yang diuji kalau tadi itu hipotesisnya semua yang makan coto hipertensi? Jadi yang kesalahan, ada banyak orang makan coto tidak hipertensi. Ya tak? Atau tidak makan coto hipertensi. Jadi kasus negatif yang diuji. Untuk apa diuji? Kalau terbukti kesalahannya, berarti kebenaran yang ada lebih kokoh. Tapi bagaimana kalau yang kesalahan terbukti? Berarti bisa muncul kebenaran baru. Ya. Dalil yang paling terkenal bagi Popper itu dalam pembuktian metodologinya, semua orang percaya bahwa semua angsa berwarna putih. Tapi begitu ditemukan angsa berwarna hitam, maka dalil angsa berwarna putih, semua angsa berwarna putih sudah tidak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Karena ada satu angsa yang berwarna hitam. Kenapa bisa ada angsa berwarna hitam? Karena yang diuji adalah kesalahan. Adakah angsa yang berwarna bukan dari putih? Nah, dicarilah itu. Oh, ada hitam. Nah, berarti kebenaran tentang semua angsa berwarna putih ditolak. Ya? Nah, itu begitu caranya.
dinamika kebenaran terjadi akibat adanya keterbatasan. Nah, keterbatasan ini pemahaman epistemologi. Ada keterbatasan yang memungkinkan seluruh kebenaran itu berada dalam ruang probabilitas. Hanya kemungkinan. Dia bukan sebuah kebenaran mutlak yang akan membaptis kita, menghipnotis kita, yang akan mendikte kita, sehingga kita menjadikannya sebagai satu-satunya kompas. Nggak boleh. Sebagai seorang filosof, doktor, selalu harus membangun jarak, ya, punya jarak terhadap realitas yang Anda hadapi, agar kita tidak terkonstruksi. Kita akan selalu merefleksi, ya, berefleksi. Kita akan selalu bertanya, kita akan selalu mendalami realitas ini seperti apa. Karena kita yakin bahwa di balik realitas itu memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasannya, selain metode ilmiahnya, kadang-kadang juga keterbatasannya karena ada pelibatan nilai. Karena tidak semua pengetahuan itu lepas dari kepentingan. Ya, ada kepentingan. Nah, bagaimana kalau misalnya kebenaran itu dipandu oleh negara? Ya, negara misalnya bersekutu dengan pemodal, bersekutu dengan apa lagi namanya ini, politik. Nah, itu boleh jadi tidak mencerminkan adanya kepentingan yang bersifat umum, ya. Nah, itu. Ya, saya kira itu adalah uraian sederhana tentang apa itu epistemologi ilmu. Sampai di sini dipahami. Sebelum saya lanjut ke slide berikut. Mana? Ada komentar? Kita lihat dulu. Oh, ternyata sudah cukup banyak ini yang hadir ini. Ya, hampir semuanya hadir. Nah, bagus. Ada komen? Any question? No. Oke. Ada Herman. Oke, amin. Ya, Ya, silakan Herman kalau mau bicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, luar biasa, Prof. Materi ini jadi membuat kita paham bagaimana menganalisa ilmu, yang mana ilmu itu didapat dari semua pengalaman berdasarkan indera. Nah, tadi Prof mengatakan bahwa ya contoh seperti pelayan di pasien. Nah, ini yang buat kami yang berkecimpung di bidang keperawatan, khususnya di bidang keperawatan ini ya salah satu bagian atau masukan bagaimana merefleksikan atau bagaimana mengimplementasikan seperti komunikasi dalam memberikan kepuasan kepada pasien kaitannya dengan pelayanan. Jadi luar biasa, Prof. Makasih, lebih paham sedikit ya. Ya, jadi kalau perhatikan dengan baik ya, Herman, kalau Anda nanti melihat kepuasan itu beranjak dari pikiran murni Anda bahwa kalau komunikasi diperbaiki, pasien bisa puas, berarti Anda dengan aliran rasionalisme. Ya, kalau Anda melihat realitasnya ada banyak orang tidak puas karena sering dimarah-marahi secara nyata oleh petugas kesehatan, nah berarti Anda sedang dalam tradisi empirisme. Jadi empirisme itu sumbernya dari kenyataan. Rasionalisme sumbernya dari ide. Ya, nah itu. Nah, gitu ya Herman ya. Nah, bagus.
Ya, sekadar komentar memperhalus. Iya, makasih Prof. Makasih. Nah, ini kita mulai ke epistemologi yang pertama. Francis Bacon itu induktivisme. Nah, induktif berasal dari kata induktif. Dalam logika penalaran, arah penalaran ada dua kan, induktif dan deduktif. Induktif itu saya ulangi lagi, kita beranjak dari hal-hal yang khusus untuk sampai pada sebuah penyimpulan yang bersifat umum. Herman, misalnya Herman, apa itu di kalau misalnya itu Herman adalah Herman ikut kuliah. Aktivisme sebagai sebagai cara untuk mengkonstruksi teori Anda, ya. Nanti diundi oleh ketua tingkat. Siapa ketua tingkat? Ibu Wahyuni, Prof. Ya, nanti Bu Wahyuni yang undi ya. Undi nanti Bu Wahyuni. Ya, Prof. Supaya bukan kita beri pilihan berdasarkan selera. Ya, ada nanti yang terlalu kuat. Saya lebih senang induktivisme, Anda bisa begitu. Ya, carilah nanti di mana kita berada, ya, seperti apa nasib kita, ya itu ditentukan oleh undian. Nah itu. Nah, apa itu induktivisme? Ini tokohnya ini Francis Bacon, ya. Dari hal-hal yang kecil, fakta, ya. Jadi fakta, perhatikan baik-baik, fakta, fakta dikumpul, fakta satu, fakta lain dikumpul membentuk konsep, ya, gitu ya. Konsep satu dengan konsep lain dihubungkan membentuk apa? Proposisi. Aduh, kayaknya pernah itu dulu kita diskusikan. Proposisi satu dengan proposisi lain dihubungkan membentuk, kalau penjelasan umum, pola-pola empiris, ada pola-pola empiris yang kita kaitkan satu sama lain sehingga membentuk generalisasi yang disebut teori. Jadi komponennya, perhatikan ini sebenarnya juga bagusnya kalau kita offline bisa kita gunakan papan tulis, baru kita tulis di situ proses konstruksi teori dengan induktivisme. Toh, dimulai dari fakta, ya, fakta satu, fakta dua berkumpul, beberapa fakta berkumpul membentuk konsep, disebut peristiwa konseptualisasi, proses konseptualisasi namanya, ya. Lalu konsep satu, konsep lain kita hubungkan membentuk proposisi. Jadi proposisi adalah hubungan konsep-konsep. Kadang-kadang proposisi ini identik dengan hipotesis. Ya, itu. Hubungan konsep dengan konsep. Tadi itu ada suka makan coto konsep. Karena ada banyak, kita sudah sering melihat faktanya. Setiap hari dia makan coto. Konsepnya adalah suka makan coto. Nah, ada lagi konsep lain, hipertensi. Apakah yang suka makan coto hipertensi? Proposisi. Atau hipotesis. Hubungan konsep dengan konsep. Nah, kalau Anda uji nanti ini, atau turunkan, melihat beberapa pola empirisnya sama, kesimpulannya adalah semua yang suka makan coto cenderung mengalami kejadian hipertensi, generalisasi. Maka rekomendasinya
Kita lihat ada apa dengan coto. Oh, ada banyak di situ kolesterol. Berarti bisa lagi kita turunkan. Nah, yang mengandung makanan yang mengandung lagi generiknya. Makanan yang mengandung kolesterol cenderung mengakibatkan hipertensi. Itulah induktivisme. Jadi fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Khususnya apa ya? Hanya fenomena kejadian kecil. Satu kejadian kita amati saja ya. Bagaimana yang satu kejadian itu kita kumpulkan datanya. So, data yang satu dengan data yang lain bersinergi disebut membentuk pola. Data yang satu dengan data yang lain tidak bersinergi juga membentuk pola. Satu pola sinergi, satu pola kontradiktif. Ya, jadi pola itu artinya kemiripan. Ya itu. Nah, itu kemiripan. Makanya analisisnya itu adalah nanti itu analisis pola, ya. Jadi sebelum ke sini metode induktif empirisme ya, empirisme, asumsi pengalaman adalah dasar utama pengetahuan. Jadi tidak ada pengetahuan yang disebut benar kalau tidak memiliki kerangka faktual yang disebut pengalaman, yang disebut kenyataan, yang disebut realitas. Jadi tidak percaya tahyul, tidak percaya ilusi, tidak percaya dugaan, tidak percaya asumsi. Yang dipercayai adakah faktanya. Sering disebut juga teori korespondensi. Teori korespondensi. Teori yang memiliki kerangka faktual. Ya. Kenyataan. Ilmu berkembang melalui induksi. Kalau induksi di kebidanan, persalinan, merangsang dirangsang kontraksi rahim biar cepat melahirkan toh. Ini induksi dalam dalam kebidanan, ilmu kebidanan. Ada bidan di sini. Siapa itu bidan? Ada bidan itu sering menginduksi. Hadiah, Prof. Ya, kalau induksi dalam fisika, kalau terjadi perubahan magnet akan selalu menghasilkan arus. Setiap perubahan magnet menghasilkan arus listrik. Jadi induksi itu percobaan kalau dalam fisika. Kalau induksi saya kemarin ada di mana? PT Kideko 2 minggu lalu itu waktu saya mengajar itu di Kideko toh. Pernah juga saya mengajar kayak di 2 minggu lalu kan. Sebelum saya masuk di situ tidak boleh kita masuk tanpa kita diinduksi. Apa ini induksi? Oh, induksi ternyata adalah pengenalan, orientasi. Jadi induksi juga dikenal di perusahaan. Orientasi karyawan baru dikasih tahu. Oh, ini kalau K3 harus seperti ini. Nanti kalau kita masuk di dalam ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sehingga nanti perilakunya kita adalah perilaku yang sudah terstandarisasi. Perilaku yang sudah terpola. Ya, nah itu. Jadi kalau induksi seperti itu, maka mirip-mirip induksi dalam istilah riset, dalam istilah filsafat, dalam istilah epistemologi, induktivisme. Kita mulai dari proses mengumpulkan data, semua data yang kita peroleh, kita cari tahu pola empirisnya, analisis pola, lalu kita buat generalisasi. Biasa kalau di kualitatif begitu toh. Ya. Kualitatif kita belum punya pemahaman apa-apa tentang peristiwa itu, cocoknya ini induktivisme. Itu nanti disebut apa tadi istilahnya itu? Kesahihan, sahih, valid, validitas. Oh, epistemologi yang dia pakai cocok dengan ontologi. Ontologinya ya belum ada sama sekali pemahaman tentang problem yang
dihadapi, fenomena yang dihadapi. Karena itu yang cocok adalah induksi. Kita ke sana lihat faktanya seperti apa, itulah nanti fakta yang menuntun kita mencari pola. Jadi kalau dalam analisis kualitatif itu rata-rata itu analisis tematik, analisis untuk mencapai adanya pola-pola empiris yang mengantar kita untuk mengambil kesimpulan. Cuma kelemahannya, tidak ada jaminan pola yang diamati di masa lalu akan berlaku selamanya. Berarti penyimpulan-penyimpulan yang kita peroleh melalui induktivisme itu tidak memiliki resiliensi, tidak memiliki daya tahan, ya. Oleh karena boleh jadi pola-pola itu mengalami perubahan akibat terjadinya dinamika. Lagi-lagi di sini kita diberi pelajaran utama bahwa sesungguhnya sains itu bisa benar pada saat ditemukan, tapi begitu melewati bentangan sejarah, kebenaran itu bisa berubah menjadi kesalahan. Oleh karena adanya konstruksi kehidupan yang berubah. Coba lihat misalnya mulai dari zaman Sokrates, klasik, post. Konstruksinya itu beda-beda kan. Di Prasokrates kita masih percaya mitos, ya, sampai Sokrates. Di zaman pertengahan kita mitos mulai diambil alih oleh kodrat, oleh moral, oleh agama, ya. Moral, bagaimana moral setelah lahir Renaissance, itu revolusi Kopernikan, empirisme, orang sudah mulai percaya bahwa yang kenyataan, tapi yang kenyataan yang masih bersifat spekulatif karena masih ada pengaruh-pengaruh Prasokrates. Kadang-kadang kebenarannya juga masih mengandalkan basis moral karena masih ada pengaruh agama, ya, metafisika, spekulasi. Tapi mulai di modern, betul-betul ini semua sudah dimurnikan. Ya, kita tidak bicara lagi moralitas, lain lagi itu. Kita tidak bicara tentang tradisional, lain lagi itu. Bahkan yang kita usung itu adalah semua yang bersifat terukur, terstandarisasi. Itu modern. Di Poso tidak. Kita panggil kembali itu yang dulu-dulu itu karena ternyata cita-cita modernitas ilmu sudah berbeda dengan yang diharapkan. Kemanusiaan sebagai hal yang dicita-citakan, dan yang terjadi adalah anti kemanusiaan. Kemajuan yang kita cita-citakan yang terjadi adalah kemunduran. Keadilan yang dicita-citakan yang terjadi adalah ketidakadilan. Kesetaraan yang dicita-citakan yang terjadi adalah ketidaksetaraan. Induktivisme, ya, tidak boleh induktivisme itu datang sekunder karena boleh jadi yang sekunder punya bias dalam membangun pola-pola empiris. Ya, jadi paham ini ya, induktivisme atau apa? Apalagi dengan contoh yang dikemukakan oleh Kristianti. Ya, inti daripada induktivisme adalah telusuri fakta yang nanti kita akan catat sebagai data, ya, data yang satu dengan data yang lain kita analisis, membangun pola, ya, pola satu dengan pola lain membentuk konfigurasi yang kita nanti sebut dengan istilah kesimpulan umum. Ya, itu caranya itu. Ya, jadi konstruksi teorinya begitu. Bayangkan Anda ketika Anda melakukan penelitian kualitatif, coba kau bayangkan. Anda bercengkrama dengan realitas, tanya mereka, ada banyak data, baru cari tahu itu toh. Ini data-datanya, ini adakah ini data yang berpola, polanya, kesimpulannya seperti itu.
Itulah induktivisme. Sebelum saya lanjut, masih adakah mahasiswa yang belum paham betul seperti apa ini induktivisme? Nanti bacaan Anda boleh nanti tambah insight-nya dari berbagai sumber ya. Tapi eh, apa mekanisme kerjanya seperti itu, metode ilmiahnya seperti itu secara umum. Kalau tidak ada, kesimpulan saya semua sudah clear. Oke? Clear ya? Jadi siapapun nanti yang memilih induktivisme, menurut saya sudah tidak salah arah. Ya, itu. Tinggal nanti kita mau lihat bagaimana operasionalisasi episteme ini dalam sebuah kajian realitas public health yang problematis. Nah, ini ada istilah ini, kalau ini yang kita mau pakai di menurut Francis Bacon ini, ya toh, ada istilah itu bias dalam berpikir, disebut idola-idola kesalahan berpikir, kalau mungkin membantu nanti pola-pola toh. Karena kan ini kita ini kekuatannya ini berpikir ini toh, induktivisme ini, ya itu. Jadi ada apa ini bias atau kesalahan yang mungkin juga sering kita terapkan secara tidak sadar dalam realitas sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Ada namanya idola suku, idols of the tribe, ya. Ya, bias alami manusia misalnya lebih percaya hal yang mendukung keyakinannya. Ini kadang-kadang ini orang biasa mencari, kalau dalam psikologi itu pembenaran. Nah, apa keyakinan-keyakinan kita, ya cenderung kita percaya di situ. Kalau ada hal yang bertentangan dengan keyakinan, kita abaikan. Ya, itu berarti bahwa berpikir juga dipengaruhi oleh keyakinan, ya, kepercayaan. Nah itu, ya, moral, jiwa itu berpikir salah satunya. Emosi, gejala emosi juga, ya. Emosi itu ada di situ, keyakinan, ya, peristiwa mental semua itu. Nah itu. Nah, kemudian ada namanya idola gua, idols of the cave, ya. Jadi ini individu akibat pengalaman pribadi. Ini disebut ini gua karena ada manusia guanya. Siapa Plato? Coba nanti dicari bagaimana Plato itu melihat bahwa apa yang kita pikirkan itu sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari realitas. Kita tidak melihat realitas sesungguhnya. Begitu Anda keluar dari goa, kan dia manusia goa, dia hanya berpikir itu dibatasi oleh dinding-dinding itu. Begitu dia keluar dari goa, ternyata apa yang dipikirannya berbeda dengan kenyataannya. Itu karena ada pengalaman pribadi. Bias individu akibat pengalaman pribadi. Pengalaman yang menuntun kita untuk cenderung berpikir sesuai dengan apa yang kita alami. Itu manusiawi semua itu toh. Sehingga dari sini juga menegaskan bahwa netralitas ilmu, ya, bebas nilai, ilmu yang bebas nilai sesungguhnya sulit dicapai dalam proses pencarian kebenaran. Aliran positivisme itu selalu mengatakan dirinya bebas nilai, netral. Pengamat dengan yang diamati itu punya jarak yang sesungguhnya itu bisa membuat pengamat tidak terpengaruh dengan objek yang diamati. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini ada istilah
Idola gua berarti tidak ada yang bebas nilai toh. Itu. Jadi penting untuk melihat bahwa ternyata ada bias-bias yang membuat nanti kita tidak terlalu apa ini tidak terlalu fanatik ya dengan sebuah kebenaran. Boleh jadi kebenaran itu dipengaruhi oleh tendensi sang pengamat ya atau yang menemukan kebenaran. Ada idola pasar, idols of the marketplace. Kesalahan akibat bahasa yang ambigu atau menyesatkan. Ya, jadi ada bahasa-bahasa yang ambigu, ambigu artinya mengandung banyak interpretasi. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, bisa diinterpretasi orang secara berbeda-beda. Ya, bisa orang menangkap makna konotatif pada saat yang bersamaan makna denotatif juga bisa dimunculkan. Ya, yang mana yang benar? Nah, itu kita tidak tahu. Ya, itu. Jadi penyakit misalnya dan sakit itu bisa apa? Sakit bisa berbeda-beda. Penyakit bisa mengandung makna konotatif, disebut penyakit kalau dia punya kelainan dan itu kelainan terukur dari hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, tapi ada juga yang menyebutnya penyakit itu kalau ada rasa sakit, pengalaman sakit. Yang disebut pengalaman sakit, ya ada hal yang dirasakan berbeda dari tubuh. Itu ambigu, jadi perlu semacam penjelasan yang apa tepat. Karena itu dalam empirisme misalnya itu bahasa-bahasa statistik kadang-kadang itu sifatnya apa modus mode of language ya pola bahasanya itu sering bersifat kaku formal untuk mengurangi adanya ambigu ya. Ada idola titer ya, idols of the titer ya, keyakinan buta terhadap doktrin atau teori lama. Sudah ada teori lama yang mendoktrinisasi kita dan itulah yang kita anggap terus benar. Sehingga kita menutup diri terhadap kebenaran lain. Nah, itu penghapusan idola. Ya. Nah, bisa terjadi dalam praktik induktivisme yang mengandalkan kekuatan berpikir. Nah, epistemologi yang kedua, deduktivisme. Nah, ini René Descartes. Kalau Anda tadi berada di alam induktivisme dengan segala penjelasannya yang bersifat khusus ke umum, nah ini mari kita balik. Jadi deduktivisme itu dibalik. Jadi kita beranjak dari yang umum